Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Srina 1925 Saya mahasiswa dari program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus infeksi saluran kemih atau biasa disebut dengan ISK dengan metode SOAP. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Farmakoterapi 2 dengan dosen pengampu Apoteker Harni Sartika Kamarudin, SSI, MSI. Adapun contoh kasus yang saya ambil itu, ibu dengan inisial MS berusia 50 tahun mengeluhkan bahwa akhir-akhir ini jika buang air kecil tidak lancar atau anyang-anyangan sehingga kadang terasa sakit. Pernah saat pasien buang air kecil, urin disertai darah atau hematuria. Pasien memiliki riwayat alergi terhadap antibiotika golongan penisilin dan resisten terhadap quinolon karena tidak sembuh dengan terapi antibiotik golongan quinolon. Untuk data pemeriksaan laboratorium pasien itu ada tensi 140/90 mm hidrogerum. Untuk suhu tubuh pasien itu 37 derajat Celcius. Untuk BBC-nya itu 12×10⁹ per liter. Untuk MCV pasien 75 fl. Untuk HB pasien itu 10 gram per desiliter. Sedangkan untuk bakteri pada urin itu terdapat 100.000 per mililiter. Adapun metode SOAP dari kasus, yang pertama itu ada metode subjektif, di mana yang kita ketahui nama dari pasien, umur pasien 50 tahun, jenis kelamin pasien itu perempuan, gejala dari pasien itu buang air kecil tidak lancar, sehingga kadang terasa sakit, serta urin disertai dengan darah. Untuk riwayat pengobatan pasien itu, pasien alergi terhadap antibiotika golongan penisilin dan resisten terhadap quinolon. Adapun untuk data metode objektifnya itu seperti yang kita ketahui dari hasil pemeriksaan pasien itu, untuk tekanan darahnya dia itu meningkat, di mana seperti yang kita ketahui untuk data normal tekanan darah itu 120/80 mm hidrogerum. Nah, sementara untuk hasil pemeriksaan pasien dia itu terdapat tekanan darahnya itu 140/90 mm hidrogerum. Sedangkan untuk suhu tubuh pasien dia itu normal. Untuk WBC dari pasien dia itu meningkat, di mana WBC pasien itu 12×10⁹ per liter. Untuk MCV pasien dia itu menurun, di mana dari data normal untuk MCV itu 80-97,6 fl, sedangkan hasil pemeriksaan pasien cuman 75 fl. Begitupun HB pasien menurun, di mana untuk HB normal itu 12,1 sampai 15,3 gram per desiliter, sedangkan HB dari pasien itu 10 gram per desiliter. Untuk pemeriksaan bakteri pada urin itu, pasien dikatakan positif, terdapat bakteri pada urinnya itu sekitar 100.000 per mililiter. Kita lanjut pada metode asesmennya, itu dapat kita ketahui berdasarkan gejala dan pemeriksaan terhadap data klinik pasien, maka pasien didiagnosa menderita infeksi saluran kemih bagian bawah dan anemia mikrositik, sehingga bisa kita mendapatkan masalah dari gejala pemeriksaan, yaitu masalah pertama atau problem pertama itu ISK bagian bawah, di mana dia itu membutuhkan obat atau masuk dalam DRP2. Untuk rekomendasinya itu pemilihan antibiotik yang cocok untuk ISK bagian bawah. Problem kedua itu ada anemia mikrositik. Anemia mikrositik tersebut memerlukan obat atau dia masuk dalam DRP2. Untuk rekomendasinya itu pemberian obat untuk menormalisis kadar HB. Sedangkan untuk problem ketiga itu gejala dan keluhan pasien, di mana itu sering merasa sakit ketika berkemih,
Ini juga dia itu memerlukan obat atau DRP2. Untuk rekomendasinya itu pemilihan obat untuk meredakan rasa sakit atau analgesik. Untuk plannya itu, untuk problem pertama ISK bagian bawah itu, untuk rekomendasi obatnya kita memberikan obat kortimoksasol tablet 480 mg. Seperti yang kita ketahui bahwa indikasi dari obat kortimoksasol itu merupakan antibiotik pilihan untuk ISK bagian bawah atau sistitis, di mana belum terjadi komplikasi lanjut dari ISK. Dan kortimoksasol juga itu merupakan antibiotik empirik yang digunakan jika bakteri penyebab ISK bagian bawah belum diketahui secara pasti. Karena kortimoksasol ini memiliki keefektifan yang tinggi terhadap banyak bakteri aerobik kecuali Pseudomonas. Untuk problem atau masalah kedua itu ada anemia mikrositik. Untuk rekomendasi obat yang kita berikan itu ada Ferofumarat 200 mg. Seperti yang kita ketahui, indikasi dari obat Ferofumarat yaitu untuk menormalisasi kadar Hb. Sedangkan untuk problem ketiga itu ada gejala dan keluhan pasien di mana sering merasa sakit saat berkemih. Kita rekomendasikan obat Penozopiridin HCl tablet 100 mg. Seperti yang kita ketahui bahwa indikasi dari obat Penozopiridin HCl itu untuk mengurangi nyeri, iritasi, ketidaknyamanan atau keadaan mendesak yang disebabkan oleh infeksi saluran kemih, operasi atau cedera pada saluran kemih. Penozopiridin HCl juga digunakan dengan tujuan untuk memberikan efek analgesik lokal pada saluran kemih. Adapun terapi farmakologi yang bisa kita berikan kepada pasien itu, yang pertama, minum air putih dalam jumlah yang banyak agar urin yang keluar juga meningkat. Hal ini bisa merangsang diuresis. Untuk terapi non-farmakologi kedua itu, buang air kecil sesuai kebutuhan untuk membilas mikroorganisme yang mungkin naik ke uretra. Yang ketiga itu menjaga dengan baik kebersihan sekitar organ intim dan saluran kencing agar bakteri tidak mudah berkembang biak. Keempat itu diet rendah untuk membantu menurunkan tekanan darah. Kelima, mengkonsumsi jus anggur atau cranberry untuk mencegah infeksi saluran kemih berulang. Yang keenam itu mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya buah-buahan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan. Adapun terapi farmakologi yang terakhir itu kita bisa tidak menahan bila ingin berkemih. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat tentang kasus infeksi saluran kemih atau ISK dengan metode SOAP-nya.